Jadi dilema juga itu antara MUI dengan Kemenak ya. Jadi memang waktu kami berkunjung, Kemenak sudah katakan dia pasti akan luncurkan 2021 itu mengenai tahun toleransi. Pak Putih, silakan, luar biasa nih. Salam semua ya, teman-teman yang ada di YouTube ya. Saya menyesal sekali tadi malam tidak bisa masuk, itu seru juga. Iya tadi malam. Dengan saya kecapean Tom and Jerry lagi dah ceritanya semalam. Habis maghrib saya langsung ketiduran. Saya tonton ulang di YouTube, menarik sekali. Saya cuma mau tambah dikit aja. Kita ingat histori bagaimana dulu Menhan kita sekarang pernah buat tim khusus di Kopassus ya. Di Kopassus itu sudah khusus dibuat lagi tim khusus. Kemudian tim itulah yang dia pakai untuk melindungi dia pasca dikeluarkan dari kesatuan ya. Kemudian tim itu disersi semua, terkenal dengan tim Mawar ya. Dan itu sekarang masih ada bayang-bayang mereka di partainya beliau. Jadi kalau kita melihat ada resiko ke sana. Tim ini akan dipakai seperti tim khusus tapi untuk kepentingan politik ya. Tapi kita heran kenapa Jokowi bisa ikut. Nah itu yang menjadi rahasia ya. Kita nggak bisa baca, tapi pastilah tujuannya ke sana. Sampai Pak Ponto, ya saya maksud ke sana kan, tapi ke sana lah jadinya itu nanti. Pasti minimal jadi saksi di TPS ya. Karena minimal jadi saksi di TPS. Ngeri. Tapi itulah kita nggak bisa mengelak, tapi itu perlu dibahas lagi Pak. Kita kejar aja beberapa kali tayang, menarik sekali tuh Pak. Itu kan besok para jenderal kan datang tuh. Itu nanti Selasa depan Pak Ponto akan naikkan lagi Pak Ponto nanti. Iya. Nanti para jenderal yang besok datang kita tawarin untuk ikut masuk. Jadwalnya sama dengan Pak Ponto. Karena harus analisanya harus militer Pak. Karena yang paham cipta kondisi itu militer paham banget Pak. Kesatuan lain nggak mampu Pak. Cuman TNI yang mampu Pak cipta kondisi Pak. Kalau yang lain-lain biasanya suka bocor ya. Iya. Tapi kemudian ini jadi kita melihat sekarang ya, yang malam ini tema kita ini jadi dilema juga itu antara MUI dengan Kemenak ya. Jadi memang waktu kami berkunjung, Kemenak sudah katakan dia pasti akan luncurkan 2021 itu mengenai tahun toleransi ya. Tapi kemudian statement beliau itu kan udah mulai mengarah kepada toleransi. Tapi kemudian banyak diplesetkan sehingga ini bukan perang dingin lagi antara MUI sama Menteri Agama ini ya. Ini sudah perang terbuka. Jadi mulai hari ini itu sudah banyak sekali media-media jualan ya. Judulnya lain, isinya lain ya. Jadi judulnya mengarah kepada ini, kepada MUI semua. Tapi kalau dilihat isinya, ya rata-rata orang FPI yang lagi berteriak sebenarnya. Kalau dilihat semua isi media itu mengarah kepada orang-orang FPI yang berteriak. Jadi akhirnya kita ketahui, wah jangan-jangan ya selama ini FPI ini berlindung di bawah MUI ya, atau pasukan khususnya MUI jangan-jangan FPI. Dan ini mulai kerasa ya, mulai kerasa. Makanya bagi saya biarlah kita menjadi menjadi corong lah, supaya seperti kita lihat sekarang ada juga besok demo ya, hari Jumat orang mau menangkap Paul Zhang ya, segala macam. Kalau saya bilang kita mulai panasin aja Pak Balas. Tolong diaudit dana untuk bantu Palestina, gitu aja bilang Pak Komarudin Pak. Diaudit aja dulu. Habis itu kan kemarin kan si siapa itu Pak Dia Nasir kan kabur gara-gara itu dana Palestina 1 miliar. Akhirnya MUI pasti meleset Pak. Itu Pak bertahun-tahun itu Pak bilang buat rumah sakit, buat sekolah. Aduh. Itu hilang semua tuh, termasuk itu tuh sertifikat halal itu. Itu jadi kedubesnya sendiri mulai pusing kan, kedubes Palestina Indonesia. Sekali dia bilang ada, sekali dia bilang enggak ya. Jadi kacau juga. Bingung iya.
Iya. Bingung loh, kedubes aja bingung sekarang. Duitnya kemana semua kalian itu kan, kasih buat Palestina itu. Jadi ada juga anak-anak muda kan buat rekening untuk Palestina, akhirnya ribut sendiri. Jadi kita mulai juga harus, Pak. Jadi kita harus ada kemudian sesi di mana kita ledakkan, Pak. Tolong lawyernya MKC juga selidikin audit itu dana Palestina yang jauh lebih besar. Kalau kita 2,5 miliar ini kan rata-rata untuk makan orang miskin ini, Pak. Iya. Kita 3M aja itu Bahtiar Nasir bikin 1M itu kan sampai lari ke ini kan, lari ke Arab Saudi kan. Itu dia, Pak. Kita 3M di sini udah 3M lebih sekarang ya, 3 miliar lebih sekarang. Udah 3 miliar lebih. Iya, kita sambil happy seneng-seneng 3M kita bagi, kita buka dananya untuk kasih makan orang miskin ya. Tapi setiap live kan ada orang dibuktikan, makanya kita sudah tembus 100.000 ini, menarik juga nih. Nih Jumat nanti sudah tembus 100.000 ini kita expose, Pak. Nasi bungkus tembus 100.000, subscriber tembus 100.000. Ayo subscribe biar tembus 100.000. Mantap. Minggu ini kita subscriber sama nasi bungkus tembus 100.000. Itu perlu digaungkan, Pak. Itu hasil karya nyata Zoom PZ ini. Ya, kita keluar tapi ada 100.000 nasi sudah dibagi-bagi nih. Jababeka bukan. Sudah mulai hampir Pulau Jawa ada semua ini. Kan pertama Jababeka target kita, tapi sudah ada Surabaya, Semarang, macam-macam ya. Tapi ini kan satu hal yang menarik ya. Kita bantu orang miskin untuk mendapat satu hari sekarang ya, di tempat-tempat tertentu malah dihebohin. Sekarang bilang aja, jual aja rumahnya, kasih makan itu. Di wilayah dia, minimal kan wilayah dia aja dapat berapa lama uang segitu seharga rumahnya. Ngapain cari-cari pauzang, ngapain buang-buang uang untuk cari pauzang? Dasar hukumnya udah saya bara segala ya. Saya bara segala. Jadi ini akhirnya kerjaannya nol, aslinya kerjaannya nggak ada hasilnya dia juga. Ini udah lewat masa tahanan awal, udah lewat. Udah lewat, Pak. Ini malah diperpanjang tahanan pengadil tambah 30 hari, tapi ininya 11 Juni. Konyol sekali. Dasarnya apa kan nggak ada. Sebelum mereka bikin perjumpaan pengumuman lagi, saya udah kasih tahu sebelumnya saya udah kasih tahu nggak bakal bisa keluar, itu diperpanjang, itu ada hukumnya, ada aturannya. Itu maksud saya, Pak. Itu maksud saya. Seharusnya kan dia bekerja, Pak. Bukan malah melebar kemana-mana mengenai tangkap pauzang dan seterusnya ya. Tugas dia itu kan menjadi lawyernya MKC, Pak. Dan tersangka, posisinya masih tersangka loh, Pak. Masih banyak dia bisa kerjakan di sana. Masih banyak, jadi masih banyak, Pak. Nggak usah pikir yang lain-lain. Biarlah kami memikirkan orang-orang yang bisa kami bantu melalui media ini. Cuman ada tema-tema yang kami anggap hangat, ya kami harus sampaikan karena ini kita peduli atas Indonesia ya. Makanya besok kita bersyukurlah acara itu berjalan ya. Tadi saya sudah hubungin 2 televisi, mereka bilang akan hadir. Saya melalui Ibu Mercy ya, koordinasi tadi sama Ibu Mercy di Bali, kemudian koordinasi. Jadi ada 2 stasiun televisi nasional besok akan datang. Tadi kita sudah komunikasi baik semuanya, tapi kemudian saya tadi dipanggil lagi sama owner televisi yang mau dihibahkan ke kita. Dia tunjukkan, Pak, saya ada 3 kendaraan operasional, macam mana ini? Saya bilang, udah kami ambil alih aja, nanti masalah berapa ganti ruginya saya pikirkan. Oke, jadi malam ini saya sudah antar tadi. Karena Pak Paul bilang ganti dong. Ya, saya sudah antar ke catering stiker, Pak. Kalau bisa sempat selesai besok udah kita bawa itu. Mantap udah. Tempat Pak Tommy. Ya, jadi luar biasa. Begini-begini ya. Saya juga nggak ngerti kenapa kita dipanggil. Rupanya kasih tunjuk, Pak, ini ada 3 kendaraan operasional untuk syuting lapangan. Waduh, ini kok hebat kali ini mimpi Pak Paul. Orang meriang mau bantu kita, Pak.
Jadi, orang sementara di sebelah sana mereka nggak tahan panas. Menarik ini. Kemudian tadi saya luar biasa. Ibu Iriani juga sudah koordinasi, tapi ada satu unit kapal ini di Australia. Posisinya standby di Australia. Jadi saya coba mau cek dulu, kalau oke saya minta fotonya aja Pak, minta fotonya sama ukurannya. Oke. Tadi saya beliau mengharap saya bisa datang ke Australia. Tapi saya coba minta foto dulu Pak. Saya benar juga. Ngapain buang-buang ongkos ya? Minta foto dan ukurannya dulu, lalu kita tanya konsultasi dulu. Nanti Dokter Sostenes dan timnya bisa datang ke Dokter Lee juga, tanya-tanya. Siap. Oke. Jadi kita utus ke sana. Perkembangan ini mengenai Galarua ya. Baju dinas kita juga udah jadi ya. Baju dinas kita udah jadi. Saya sudah kasih ke Pak Paul apa perlu ada tambahan sebelum dicetak massal ya. Contoh udah jadi itu. Kalau sudah oke, ada tambahan kita tambah. Kalau udah oke, Sabtu kita naik produksi itu. Kami buat 500 pertama, 500 eksemplar. 500 buah, ya. Cuma tinggalin aja kartu member nanti itu biar Pak Owen yang desain, nanti membershipnya nanti biar cetak tempat dia, kartu member pakai plastik itu loh, yang pakai plastik card. Itu sebetulnya bisa pakai magnetik juga. Jadi kalau bisa Pak Putih bisa kerja sama bank, itu bisa buat kartu debit. Bisa Pak, saya makanya kemarin harapkan pakai BCA udah nawarin ke saya. Iya, coba kalau memang mau begitu sekalian aja kerjasama. Nanti itu bikin biar kita yang desain, kasih ke BCA yang keluarin. Benar Pak, karena mereka bilang untuk transportasi DKI bisa pakai itu semua. Boleh tuh, wah luar biasa. Tadi contoh kartunya ada sepintas sudah saya kasih ke Bapak itu di WA. Ya, udah nanti udah saya forward ke Owen supaya Owen nanti desainkan. Ya. Sebaiknya Owen dengan saya Pak datang ke BCA supaya. Ya, boleh. Oke. Tinggal logonya aja ya, logonya kapal Galeonnya itu dibikin yang bagus ya, kapal Galaruanya ya. Iya. Itu kami minta ide teman-teman lah, karena saya begitulah kemampuan kami, makanya di logo itu kan perlu karya-karya. Ini kan ada juga Opung JJ nih, Opung JJ, teman-teman yang bisa bantu desain, bantu ya. Kita terima sumbangan desain untuk kapal Galeon. Oke, sementara itu dulu Pak. Besok. Terima kasih Pak Putih. Besok kita jalan bareng ini ke tempat Pak Tobing. Terima kasih semuanya. Ya. Salam sehat. Luar biasa. Sukses ya buat acara besok. Jam berapa? Tolong kasih tahu saya. Jadinya pakai zoomnya orang Bandung atau mau pakai zoomnya saya? Tolong kasih tahu ya Pak Putih ya. Iya. Nanti ada ini dari televisi kita yang baru juga akan hadir Pak. Nanti pakai televisi baru itu aja juga bisa, nanti nomornya dikasih. Oke, nanti bilang aja, nanti saya ini. Jadi supaya nanti tampilan sound systemnya bisa bagus di sana. Siap Pak. Kan masuk dari sound system masuk ke laptop. Nanti dari laptop baru masuk ke nanti YouTube. Jadi saya nanti ngambil yang suara hasil bagusnya. Nanti besok saya live kan. Oke Pak. Oke. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Pak Putih. Pak Bung Beta silakan tutup dalam doa. Iya. Baik Pak Paul, tapi boleh minta 1 menit Pak Paul? Boleh. Judulnya bagus sekali, provokatif, tapi untuk demi kemajuan Indonesia memang harus dibubarkan. Kementerian Agama itu jangan menjadi Tuhan bagai umat-umat beragama. Kita nggak perlu, kita punya Tuhan sendiri, masing-masing punya Tuhan sendiri. Karena Kementerian Agama itu ternyata jelas berpihak kepada agama mayoritas. Jadi nggak adil ya, banyak ketidakadilan timbul karena agama sendiri, jadi memang udah layak lah dibubarkan. Nah, sedikit bercerita mengenai kenapa Amerika bisa begitu maju pesat saat ini dan sangat diberkati. Dia memisahkan agama dari negara. Nah, itu bisa dilihat di pertama kali dicetuskan oleh Thomas Jefferson, Pak. Presiden ketiga Amerika, dia yang menulis deklarasi kemerdekaan Amerika itu Thomas Jefferson. Dia bilang begini, kalau di bahasa Indonesia kan adalah kurang lebih ya singkatnya, agama adalah hubungan yang terletak semata-mata di antara manusia dan Tuhannya. Bahkan seseorang tidak bertanggung jawab kepada siapapun
atas iman atau ibadahnya. Nah, kalau kita merenungkan dengan rasa hormat yang berdaulat, seharusnya legislatif atau parlemen atau DPR jangan membuat aturan yang mendukung suatu agama dan atau pelarangan menjalankannya. Biarkan saja apa adanya gitu, Pak. Nah, ini memang sudah waktunya kalau Indonesia ingin bebas, ya kita dukung MUI lah untuk membubarkan Departemen Agama. Ya kan, kemudian aturan yang ditegakkan ya aturan umum. Kalau kita merasa dirugikan orang lain itu harus ditindak hukum. Paling tidak diproses dulu. Ya, nah, kalau suara toa itu mengganggu lingkungan yang bukan seiman, ya memang selayaknya nggak perlu. Di Amerika nggak ada toa. Sehingga masyarakatnya benar, dia punya hak dan kewajibannya sama di depan mata hukum. Jadi nggak perlu lagi kita bicara agama. Di sini nggak penting agamanya apa, tapi kerja keras, bagaimana ide-idenya tertuang di dalam produk, di dalam teknologi yang berkembang pesat ini. Nah, makanya kita maju, Amerika di sini maju. Oke, baik Pak Paul, kalau gitu kita tutup. Semoga menjadi kenyataan ya, Kementerian Agama dihapus, Indonesia menjadi negara maju.